Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninde Zafira Maulani Putri, NIM 1811-410-12 dari program studi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi radiasi dengan materi sebagai tugas praktek mata kuliah radiobiologi. Simak baik-baik ya. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu radikal bebas dengan PUVA, yang kedua radikal bebas dengan protein, yang ketiga radikal bebas dengan DNA, dan yang keempat proses interaksi elektron. Apa sih yang dimaksud dengan radikal bebas? Radikal bebas atau sering disebut dengan reaktif oksigen spesies adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan di lapisan terluarnya. Sifat radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Dilihat dari jenisnya, radikal bebas dibagi menjadi dua, yaitu ROS dan RNS. ROS diantaranya in superoksid atau O2-, hidrogen peroksid atau H2O2, hidroksil radikal atau OH, dan peroksil radikal atau OOH. Sedangkan RNS sering dianggap sebagai subkelas dari ROS, diantaranya nitrik oksid atau NO, nitrous oksid atau N2O, peroksinitrit atau NO3-, nitroksil anion atau HNO, dan peroksinitris asid atau HNO3-. Sumber radikal bebas dibagi menjadi dua. Yang pertama endogen dan yang kedua eksogen. Sumber radikal bebas endogen diperoleh dari autooksidasi produk dari proses metabolisme aerob, oksidasi enzimatik, dan sel fagosit yang menggunakan oksigen dalam jumlah besar. Sedangkan sumber radikal bebas eksogen diperoleh dari obat-obatan dengan cara peningkatan oksigen. Yang kedua, radiasi dengan penggunaan radioterapi, dan yang ketiga, asap rokok karena tiap hisapan rokok mengandung jumlah oksidan sangat besar. Proses pembentukan radikal bebas dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, inisiasi atau pembentukan awal radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh bantuan panas atau radiasi. Yang reaksinya yaitu ROOH direaksikan dengan logam menjadi ROO plus logam plus H+. Dan X direaksikan dengan RH menjadi R plus Xa. Tahap yang kedua yaitu propagasi. Reaksi yang melibatkan radikal bebas yang mana jumlah radikal bebas akan tetap sama. Radikal bebas yang telah terbentuk akan merebut atom dari senyawa stabil, yang mana reaksinya yaitu R direaksikan dengan O2 menjadi ROO, dan ROO direaksikan dengan RH menjadi ROOH dan R. Yang ketiga, tahap terminasi, yaitu radikal bebas berubah menjadi radikal bebas stabil dan tidak reaktif. Tahap ini menyebabkan turunnya jumlah radikal bebas. Umumnya diakibatkan penggambukan radikal bebas yang masih tersisa. Reaksinya yaitu ROO direaksikan dengan ROO menjadi ROOR plus O2. ROO direaksikan dengan R menjadi ROOR. R direaksikan dengan R menjadi RR. Kita akan membahas subbab yang pertama yaitu radikal bebas dengan PUVA. PUVA adalah asam lemak tak jenuh yang merupakan asam lemak rantai panjang yang mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap. Reaksi oksidasi antara asam lemak tak jenuh dengan senyawa oksigen disebut juga dengan reaksi peroksidasi lipid. Reaksi peroksidasi lipid akan menghasilkan hidroperoksida dan enteroperoksida. Karena sifatnya yang tidak stabil, endoperoksida kemudian akan segera terdekomposisi dan menghasilkan
produk reaksi sekunder. Beberapa contoh hasil reaksi sekunder seperti MDA, 4-hidroksinoneal atau HNE, F2-isoprostan, etana, dan pentana, senyawa aldehid. Reaksi pembentukan radikal bebas pada PUFA. Pada tahap inisiasi, LH atau PUFA1 direaksikan dengan X- atau radikal yang menjadi L- atau radikal lipid dan XH atau non-radikal. Pada tahap propagasi, L- atau radikal lipid 1 direaksikan dengan O2 atau oksigen menjadikan LOO- atau radikal peroksida lipid. LOO- direaksikan dengan LH2 atau PUFA2 yang menghasilkan LOOH atau hidroperoksida lipid dan L- atau radikal lipid 2. Pada tahap terminasi, L- direaksikan dengan LOO- menjadi LOOH. Berikut adalah reaksi peroksidasi lipid asam lemak tak jenuh rantai panjang. Faktor yang berperan dalam reaksi yang pertama panas. Peningkatan suhu sebesar 10 derajat Celcius, maka laju kecepatan meningkat 2 kali. Yang kedua, tingkat ketidakjenuhan. Jumlah dan posisi kata rangkap pada molekul lipida berhubungan dengan kerentanan terhadap oksidasi. Yang ketiga, logam berat. Logam terlarut seperti Fe dan Cu merupakan katalisator kuat meski dalam jumlah kecil. Yang keempat, kondisi alkali. Kondisi basa, ion alkali merangsang radikal bebas. Yang kelima yaitu cahaya ultraviolet yang merupakan inisiator dan katalisator kuat. Subbab kedua yang akan kita bahas yaitu reaksi radikal bebas dengan protein. Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil tetapi mampu menginvasi perkembangan reaksi oksidasi dengan cara terbentuknya radikal. Kerusakan protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang, kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya jika radikal tersebut mampu berakumulasi atau bila kerusakannya terfokus pada daerah tertentu dalam protein. Reaksi radikal bebas dengan antioksidan. Yang pertama, ROO dengan alfa-tokoferol OH menjadi ROOH dan alfa-tokoferol. ROO direaksikan dengan alfa-tokoferol menjadi ROOH dan non-radikal bebas. Yang kedua, H2O direaksikan menjadi 2H2O plus O2. Subbab ketiga yang akan kita bahas yaitu reaksi radikal bebas dengan DNA. Sebelumnya, kita harus mengerti apa DNA itu. DNA adalah asam nukleotida yang terbuat dari rantai panjang nukleotida. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Satu nukleotida terdiri dari fosfat, glukosa, dan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen pada DNA yaitu purin, guanin dan adenin, pirimidin, timin, dan sitosin. Berikut adalah bagan kerusakan basa DNA oleh radikal bebas. Kerusakan basa DNA oleh radikal bebas ROS atau RNS mengakibatkan perubahan kimia basa DNA dan perubahan konformasi DNA. Jika dalam perubahan konformasi DNA, maka replikasi tidak akan akurat. Pada perubahan kimia basa DNA akan mengakibatkan peningkatan mutagenesis,
perubahan ikatan hidrogen, dan blok replika. Jika dalam blok replika terdapat kesalahan replika yang tidak diperiksa, maka akan terjadinya mutasi DNA. Kerusakan DNA. Kerusakan terjadi bila ada lesi pada susunan molekul. Apabila tidak dapat diatasi dan terjadi sebelum replika, maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika berbentuk di sekitar DNA, seperti pada radiasi biologis. Radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menyebabkan penyakit kanker. Kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut kerusakan DNA tidak langsung, karena radikal yang terbentuk dapat berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung, karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. DNA rentan terhadap serangan radikal karena hidrogen sangat labil yang dapat diabstraksi dan prevalensi ikatan rangkap dalam basis DNA yang dapat dengan mudah ditambahkan dengan radikal bebas. Subbab terakhir yang akan kita bahas yaitu proses interaksi elektron dengan media yang dilaluinya. Yang pertama yaitu interaksi radiasi partikel alfa. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai partikel ion positifnya dari isotop nuklida helium He+. Proton 1H1, jika ia menerobos sebuah nuklida atau molekul yang menjadi sasaran radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh energi radiasinya. Yang kedua, interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerapan dengan muatan listrik yang sama. Dapat menyebabkan ionisasi langsung dengan gaya tolak Coulomb terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Yang ketiga, interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melewati materi tidak dapat kehilangan melalui secara kontinu sepanjang jejak yang dilaluinya. Sebaliknya, dalam 2 dari 3 proses fundamental, foton berinteraksi dengan materi. Maka, semua energi foton dipindahkan ke medium data suatu interaksi. Yang keempat, interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan waktu paruh kurang lebih dari 12 menit. Neutron menjadi 1p, 1n, dan 1 neutrino. Neutron tidak bermuatan sehingga tidak dipengaruhi oleh magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibelokkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya. Bahaya radikal bebas yang pertama yaitu gangguan sistem saraf pusat, seperti penyakit Alzheimer dan jenis demensia lain. Yang kedua, penyakit jantung karena tersumbatnya pembuluh darah. Yang ketiga yaitu kanker, dan yang keempat adalah penyakit yang mengiringi proses penuaan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan ataupun ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya.